saya akan berbicara mengenai alasan orang Majus tidak sukacita. Loh, kan orang Majus sukacita, Pak. Betul. Tapi ada alasan-alasan Majus itu tidak bersukacita. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi mereka sangat bersukacita. Mereka sangat gembira, betul? Jadi orang Majus ini ketika melihat Yesus di dalam palungan itu langsung bersukacita. Kelahiran Yesus itulah Natal. Amin. Harusnya ketika kita menyambut kelahiran Yesus, kita bersukacita, betul? Karena kelahiran Yesus itu memberi sukacita yang sangat besar. Kristen Majus adalah orang Kristen yang bersukacita ketika menyambut Natal. Makanya saya berani katakan, kalau habis Natalan terus ada yang kecewa, tahun depan tidak usah Natalan. Hanya karena seragamnya orang pas, hanya karena makanannya kurang jos, hanya karena aku dipoto. Waduh, yang model-model begini ini tahun depan tidak usah Natalan. Betul? Karena ketika kita menyambut kelahiran Yesus, artinya kita bersukacita. Katakan dengan saya, ketika saya menyambut lahirnya Sang Kristus, Sang Juru Selamat, saya harus bersukacita. Amin. Sukacita sebelum Natalan, ya, persiapan-persiapan itu harus sukacita dulu, bener enggak? Sukacita pas hari Natal, bener enggak? Terus sukacita setelah Natalan. Setelah Natal itu pas masuk Januari 2025. Amin. Saya berdoa, saya berharap tahun depan tidak ada yang kecewa, tidak lagi ke gereja karena kecewa Natalan. Setuju? Amin. Natal harus sukacita. Natal harus bergembira. Natal harus penuh dengan sukacita. Natal harus sangat bersukacita. Ini yang benar. Tetapi Bapak Ibu, ada alasan orang Majus bisa tidak sukacita. Nah, ini perlu dicerna kata-kata saya ini. Alasan orang Majus bisa tidak sukacita. Orang Majus sangat bersukacita. Tapi ada, saya teliti di Alkitab itu ada alasan bagi orang Majus tidak bersukacita. Nah, kita akan lihat alasan apa saja yang membuat orang Majus tidak bersukacita. Yang pertama, lelah, capek karena menempuh perjalanan jauh. Orang-orang Majus ini ternyata raja, Bapak Ibu, raja dari Persia. Kalau sekarang Irak, ya. Jadi orang-orang Majus ini mereka menempuh perjalanan yang jauh. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 2 tahun. Kok tahu 2 tahun? Herodes marah sekali ketika ia mengetahui bahwa para ahli bintang itu tidak menaati perintahnya. Ia mengirimkan tentaranya ke Bethlehem dengan perintah supaya membunuh setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, baik yang tinggal di kota itu maupun di daerah sekitarnya. Sebab para ahli bintang itu telah memberitahukan kepadanya bahwa 2 tahun sebelumnya mereka telah melihat bintang itu untuk pertama kalinya. Jadi pertama kali mereka melihat bintang itu sampai perjalanan ke Bethlehem itu berapa tahun? 2 tahun. Sementara bintang yang menunjuk kepada Bethlehem itu adalah bintang bahwa ada anak yang baru lahir. Anak itu adalah seorang raja. Jadi diperkirakan perjalanan dari Persia ke Bethlehem itu kurang lebih 2 tahun. Bayangkan saja, 2 tahun naik unta itu capek, lelah, dan banyak pengorbanan. Bener enggak? Kalau kita capek, lelah, dan banyak pengorbanan, kira-kira kita sukacita mboten? 2 tahun menanggung beban masalah, 2 tahun menanggung tekanan, kira-kira capek mboten? Capek. Terus kita bisa sukacita enggak? Kalau kita capek, lelah. Saya pernah konseling dengan orang itu ngomong gini, Pak Wisnu, kalau
melihat kondisi seperti ini saya nggak capek dalam fisik saya, tapi batin saya yang capek. Wah, ini kalau batin capek itu lebih parah daripada fisik, Bapak Ibu, bener enggak? Setuju ya? Pengalaman boten. Ya, kalau batin yang capek, pikiran yang capek itu lebih parah daripada fisik kita yang capek. Kalau fisik capek, mandi air hangat, tidur, besok pagi sudah seger, bener enggak? Tapi kalau capek hati, capek pikiran itu payah, itu berat, betul enggak? Nah, tetapi dengar baik-baik, orang-orang Majus sangat bersukacita meskipun lelah. Sukacita tidak dipengaruhi keadaan jasmani, tetapi terbit dari hati. Nah, saya masih menemukan banyak orang Kristen yang sukacitanya dipengaruhi oleh apa? Keadaan. Ketika Peter belum melakukan gaya, kabeh wong dijajake, kan? Tapi ketika dompetnya tipis, meringis dia. Ini tandanya sukacitanya dipengaruhi oleh keadaan. Benar enggak? Ya. Nah, orang-orang Majus itu keadaannya capek, lelah, berkorban banyak. Dia perlu membawa makanan unta karena dia berjalan naik unta. 2 tahun naik unta. Kalau untanya capek, ya istirahat, kasih makan dulu. Dia perlu biaya banyak untuk berjalan 2 tahun menjumpai Yesus. Capek, terus banyak pengorbanan. Keadaannya tidak menyenangkan, tetapi firman Tuhan jelas berkata, mereka sangat bersukacita. Dengar Bapak Ibu baik-baik, sukacita seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi sukacita harus terbit dari hati yang terdalam. Amin. Suamimu, istrimu, anakmu, keadaanmu, keuanganmu, keluargamu mungkin semuanya tidak baik-baik saja, tapi biarlah engkau tetap bersukacita. Amin. Itulah Natal. Yang kedua, tidak haus penghargaan, tidak haus dihargai. Ketika orang Majus ini menjumpai Yesus, dia tanggalkan jubah kerajaannya, dia tinggalkan harga dirinya, dia berlutut menyembah. Firman Tuhan jelas mengatakan, lalu sujud menyembah dia. Dia tidak urusan dengan perasaannya, tidak urusan dengan harga dirinya, tidak urusan dengan posisi jabatannya sebagai raja. Amin. Inilah yang disebut sukacita sejati. Kalau orang memuji, kalau orang menghargai, kalau orang memberikan penilaian yang baik, kita sukacita. Ya enggak? Manakala orang mengkritikmu, manakala orang menegurmu, engkau bisa sukacita? Tidak. Jadi sukacita Natal seharusnya tidak mengubah kondisi keadaan kita. Kondisi keadaan boleh negatif, orang boleh tidak menghargai kita, menilai kita yang buruk, tapi kita tidak kurang akan sukacita, karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu belajar. Saya berdoa, saya berharap ketika Bapak Ibu meninggalkan tahun 2024, tidak haus penghargaan orang lain, tidak haus pujian orang lain. Sukacita bukan disebabkan status atau posisi, tapi pengenalan akan pribadi ilahi. Orang boleh tidak menghargai saya, tapi Kristus sudah mati menanggung dosa saya. Itu bentuk bahwa dia menghargai saya. Itulah pengenalan akan pribadi ilahi. Pengenalan itulah yang membuat saya sukacita. Amin. Amin. Ketika engkau masih mengharapkan pujian, penghargaan orang lain, engkau rapuh, engkau gampang tidak sukacita. Mari belajar dari orang-orang Majus. Mereka raja loh, mereka penguasa di kerajaannya, tapi mereka rela menanggalkan semua posisi itu dan
menyembah, sujud menyembah Yesus yang bayi oro. Amin. Sukacita bukan disebabkan status atau posisi, tapi pengenalan akan pribadi ilahi. Sukacita bukan dari keadaan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya berharap pastikan karakter Kristus lahir dalam hidupmu, sehingga sukacitamu itu bukan tergantung oleh keadaanmu. Amin. Sukacitamu tidak dipengaruhi oleh dompet tebal atau tipisnya. Kendil boleh ngguling, tapi kalau ada sukacita di hatimu, engkau bersukacita. Amin. 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 Bilang sama sebelahmu, bersukacitalah. Nikmatilah sukacita Natal. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, masih memberi yang terbaik. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan baik-baik. Orang Majus sudah capek, sudah banyak berkorban selama 2 tahun, tetapi dia mau mempersembahkan yang terbaik. Amin. Saya mau kita memiliki sumber sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Paham Bapak Ibu? Kalau sumber sukacitamu dunia, engkau rapuh. Tapi kalau sukacitamu sumbernya dari Tuhan, maka engkau tetap bersukacita. Ada orang Kristen yang sukacitanya nggak awet. Kenapa? Ya karena sumbernya dari dunia ini. Bener enggak? Waktu Natalan sukacita, ya kan? Ngumpul di gereja rame-rame. Bener enggak? Sukacita sekali. Beli baju baru, pasang pernak-pernik Natal di rumah, ya, lagu rohani, sukacita. Nah, tapi bulan Januari mulai redup, Februari mulai dipreteli lampunya, termasuk dipreteli sejahteranya. Ada yang keliru, bosku. Sukacita kita harus awet. Katakan amin. Sukacita yang kita miliki itu akan awet kalau kita dapatkan dari Tuhan. Kenapa sukacitamu nggak awet? Kadang sukacita, kadang tidak. Kadang senang, kadang tidak. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang berkobar-kobar, kadang tidak. Karena engkau menaruh sumber sukacita dari dunia. Mari kita belajar dari Majus, orang-orang Majus ini. Mereka capek, mereka mengorbankan banyak hal. Sudah begitu dia memberi persembahan, tapi mereka sangat bersuka cita. Kalau engkau hitung-hitungan sama Tuhan dan engkau menjadi terganggu, sorry saya harus berkata, sukacitamu karena keadaan. Bisa katakan amin? Mari belajar dari Majus. Mereka capek, mereka lelah, mereka banyak berkorban, masih memberi yang terbaik. Amin. Masih memberi yang terbaik. Jadi berilah yang terbaik yang engkau punya, yang engkau miliki. Bentuk sukacita. Karena apa sih Bapak Ibu? Karena bintang itu menunjukkan bahwa anak yang baru lahir ini adalah raja. Sehingga dia merelakan apa yang dia miliki, termasuk harga dirinya, dilucuti. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dia persembahkan raja itu. Karena dia mengakui, aku raja, tapi dia lebih daripada aku. Nah, saya bertanya, siapa raja dalam hidupmu? Siapa raja yang berkuasa dalam hidupmu? Ketika engkau masih sakit hati, kecewa, terluka, baperan, itu semua karena yang menjadi raja dalam hidupmu engkau sendiri. Egomu yang lebih menonjol. Setuju? Tetapi manakala Yesus menjadi raja dalam hidupmu, engkau tidak pusing dengan harga dirimu, engkau tidak pusing dengan keberadaanmu. Amin. Mari kita menerima kelahiran Yesus dalam kandang hati kita.
sehingga kita semakin tidak nampak, tapi kemuliaan Kristus Sang Raja di atas segala raja nampak dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ketika kita memberi dan tidak sukacita, ada yang salah dalam pemberianmu. Setuju enggak? Yes Pak, aku kasih, aku memberi, tapi enggak sukacita. Pemberianmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Benar enggak? Kalau engkau memberi, berilah dengan sukacita. Tapi kalau engkau memang tidak bersukacita memberi, enggak usah memberi. Paham Bapak Ibu? Nek grundelan ngei persembahan persepuluhan, aku ngei koni gini dan sebagainya. Nek grundelan ndak usah memberi, karena persembahan itu harus dilakukan dengan sukacita, sukarela. Termasuk saya Bapak Ibu, saya tidak suka orang yang grundelan. Belsasar Terin tak ajari dengan tegas, kalau kamu mau bantu papa, bantu saja. Dan kalau bantu cuci piring, prompiang, berhenti, nanti papa yang nyuci sendiri. Bapak Ibu pengalaman begitu enggak? Yang punya anak remaja begitu ya? Saya orangnya begitu. Nek gelem dilakoni, dilakukan dengan sukacita. Nek enggak, papa masih bisa. Amin Bapak Ibu. Sukacita bukan karena menerima, tapi karena memberi. Jadi mari kita belajar dari orang-orang Majus ini. Mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi waktunya, tenaganya, memberi hartanya kepada raja yang baru lahir itu. Amin. Pastikan ketika engkau memasuki tahun 2025, engkau semakin banyak berani memberi. Amin. Yang lanjutnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau dalam kesesakan, dalam permasalahan, pergumulan, tetaplah bersukacita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kau alami di tahun 2024. Mungkin banyak kerupekan, mungkin banyak kesesakan, tapi mari kita tinggalkan tahun 2024 dengan bersukacita. Amin. Mari kita tinggalkan tahun ini dengan bergembira. Oke? Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan. Jadi alasan bersukacita karena apa? Tuhan. Nek dompetmu tipis, bersukacita enggak? Kalau ada masalah dalam keluarga, bersukacita enggak? Karena sumber sukacita kita karena nek disengeni bojomu, bersukacita enggak? Nek disengeni bapakmu, bersukacita enggak? Mari kita belajar di sini. Bersukacitalah karena Tuhan. Engkau boleh tidak memiliki uang, harta, benda, orang boleh menjelekkanmu, semua tantangan kesulitan boleh ada dalam kehidupanmu, tapi itu tidak boleh mempengaruhi sukacitamu. Itu tidak boleh membuat kurang sukacitamu, karena sukacitamu karena dari Tuhan. Amin. Katakan dengan saya, dalam nama Yesus, saya mau mengakses, menerima sukacita yang dari Tuhan, karena sukacita yang dari Tuhan membuat saya berkemenangan. Sukacita daripada Tuhan itu langgeng, tidak berubah karena keadaan. Kenapa engkau berubah sukacitamu? Pagi sukacita, siang nggak sukacita, malam apalagi? Karena apa? Karena sukacitamu bukan dari Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang benar. Orang yang benar tandanya sukacitanya karena Tuhan. Ketika engkau sedang bermasalah dengan mertuamu, dengan mantumu, dengan cucumu, dan engkau tidak sukacita, firman Tuhan berkata, engkau bukan orang benar.
Orang benar itu sukacitanya itu karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pastikan jangan hanya menjadi orang Kristen, tapi pastikan menjadi orang yang benar. Orang benar itu sukacitanya sumbernya dari Tuhan. Amin. Terima atau tidak? Saya bukan tidak mau sukacita Pak, saya bukan tidak mau bergembira Pak, tapi keadaan Pak. Justru keadaan apapun yang terjadi harusnya kau bersukacita. Amin. Saya bukan tidak mau bersukacita Pak, tapi orang itu loh Pak jengkel ke. Justru kondisi keadaan orang lain yang menjengkelkan itu tidak boleh mengubah sukacita kita. Bisa katakan amin? Saya mendapati banyak orang Kristen, dia bersukacita karena ditentukan dipengaruhi oleh keadaan. Amin. Lanjut. Yerusalem, dahulu engkau seperti wanita mandul yang tak bisa melahirkan, tetapi sekarang bersorak-soreklah dan bernyanyilah dengan gembira, sebab anak-anakmu banyak sekali, melebihi anak wanita yang tidak ditinggalkan suami. Mandul itu bicara tentang kegagalan. Mandul itu bicara tentang sesuatu yang tidak berhasil. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kepada Yerusalem, kepada Israel, meskipun belum berhasil, meskipun dalam kegagalan, diminta untuk apa? Bersukacita. Bapak Ibu dengar baik-baik. Meskipun engkau belum berhasil, meskipun engkau dalam kegagalan, meskipun ada banyak tantangan, kesulitan, sepertinya tanda-tanda kemenangan belum ada dalam hidupmu, bersukacitalah, bergembiralah. Amin. Karena apa? Karena sebab anak-anakmu banyak sekali. Yang mandul ini suatu hari akan banyak memiliki anak. Padahal mandul, ketika seseorang mengalami permasalahan pergumulan, dia bersyukur, bersukacita, maka dia akan melihat kemenangan besar yang dari Tuhan. Bapak Ibu, sukacita, gembira itu nabung. Amin. Sekarang engkau nabung apa? Ketika ngomel, ngedumel, ngresulo, nyalahke udan, kok udan terus. Nek panas, kok yo panas terus. Lah piye iki jaluke piye iki? Ketika kita bersungut-sungut, kita tidak menabung yang baik. Katakan amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini kalimatnya kalimat apa? Perintah, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita. Yang berikutnya, bersukacitalah senantiasa. Tuhan mau supaya kita terus senang, terus senang, terus senang. Loh, aku tidak bermaksud tidak senang, Pak. Saya ini ada masalah, Pak. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Amin. Saya bukan tidak mau bersukacita, Pak, tapi suamiku jengkel ke, Pak. Istriku jengkel ke, Pak. Anak-anakku jengkel ke, Pak. Saya sedang punya masalah besar, Pak. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Amin. Jadi senantiasa itu artosipun apa? Senantiasa itu artinya apa? Selalu. Selalu niku napa? Terus menerus. Amin. Jadi pulang dari tempat ini memasuki tahun 2025, terus meneruslah bersukacita. Amin. Apapun yang terjadi. Amin. Amin. Itulah pesan Natal. Sukacita bukan karena perasaan, tapi karena ketaatan. Sukacita bukan karena perasaan. Saya bukan tidak mau sukacita, Pak. Perasaanku lagi nggak enak, Pak. Tapi firman Tuhan perintahnya apa? Bersukacitalah senantiasa. Kita mau ngikuti perasaan atau ngikuti firman Tuhan? Halo? Harusnya mengikuti firman Tuhan. Tapi faktanya, halo? Perasaan harus kita taklukkan dan kita hidup dalam ketaatan.
Oh, bukan begitu, Pak. Saya bukan tidak mau bersukacita, Pak. Saya bukan tidak mau gembira, Pak. Saya bukan tidak mau mentaati firman, Pak. Tapi perasaan saya memang lagi nggak enak, Pak. Justru perasaan yang tidak enak ini harus kita sirnakan. Dan harus kita ambil komitmen untuk taat firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Sukacita bukan perasaan, tapi sukacita itulah ketaatan. Ini perintah, bos. Amin. Kalau perintah itu harus dilakukan. Orang Majus menjadikan Yesus sebagai siapa? Raja. Raja artinya berkuasa atas hidupnya. Nah, kalau kita menjadikan Yesus sebagai raja, maka sabdo pandito ratu, apapun perkataan raja harus kita lakukan. Nah, sekarang Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bilang sama sebelahmu, mari kita bersukacita. Apapun yang terjadi, Natal tahun ini saya mau bersukacita. Amin. Mari kita belajar dari seorang Majus. Mereka berkorban banyak hal, mereka sudah rugi ini rugi itu, tapi mereka sangat bersukacita. Sukacita bukan karena perasaan, tapi karena ketaatan. Saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu sekalian, tapi tidak boleh perasaan mendrive-mu. Mendrive itu mengendalikanmu. Engkau harus dikendalikan taatan, hatimu yang taat kepada Tuhan. Bangun kebiasaan untuk bersukacita, karena memang sukacita itu harus menjadi identitas kita. Karena sukacita itu menjadi gaya hidup kita.